hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Kita masuk bab baru tentang adab berbakti dan silaturahim. Yang pertama tentang berbakti kepada orang tua. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, man ahaqqun nas bihusni sahabati? Siapa orang yang paling berhak saya temani dengan sebaik-baiknya? Bahasa arti asalnya. Kata Nabi, ummuka, ibumu. Summa man, ummuka. Summa man, summa ummuka. Sampai 3 kali. Qala summa man, summa abuka. Baru yang keempatnya ayah. Dalam riwayat lain, summa abuka fal aqrab wal aqrab. Ayahmu, lalu yang paling dekat lagi, yang paling dekat lagi. Konteks hadis ini ketika harus memilih antara ayah dan ibu, maka dahulukan ibu. Misalkan menurut ayah, kuliah cek ibu ulah ngeuseuy mending ngajar, ikuti pendapat ibu ya. Lalu kata ayah teke tong aka kawin atuh neanganlah duit, cek ibu sok we cenah kawin mah, ikuti pendapat ibu. Kemudian misalkan dalam hal yang lain kata ayah teh sok cenah mumbara ka mana we, kata ibunya udah cicing diri dicililin misalkan, maka ikuti pendapat ibu. Nah yang keempat kalinya boleh dipertimbangkan pendapat ayah. Kenapa? Karena ayah itu tidak akan mudah sakit hati, beda dengan ibu, babari nyeri hati ya. Ini juga sama, kita sebagai suami, bapak-bapak kudu loba ngelehanna, karena ibu-ibu itu mun teu digugu jamedud, mudah tersinggung ya. Jadi di sini bukan kita harus menyalahkan istri, menyalahkan ibu, ya memang begitu tabiatnya. Dan ini bukan merendahkan ibu, justru memuliakan ibu. Kalaupun disebut kekurangan, tidak, justru dibenarkan oleh hadis ya, dibenarkan oleh syariat. Kita harus memperhatikan ibu. Kalau dalam konteks bapak berarti memperhatikan istri. Ngelehan lah urang mah pan teu digugu ge pendapat teu nanaon ya. Tapi kalau istri kita teu digugu pendapatna, wah ya, ambekna luar biasa. Kenapa demikian? Karena ibu itu punya 3 amal terhadap anak. Anak teh urang sebagai anak atau anak kita ya, jadi istri. Yang tidak mungkin diamalkan oleh kita. Naon wae, kahiji hamil, nu kadua melahirkan, yang ketiga menyusui. Ya, makanya selalu disebut dalam bab birrul walidain,
hamalathu ummu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Sampai 30 bulan teh berarti 2 tahun lebih, hampir 3 tahun. Ripuhna ya istri kita, ripuhna ibu dalam hal mengurus anak tuh 3 tahun pertama ripuh moal saripuh-ripuhna urang moal juga ripuh inung. Makanya perasaannya harus sangat lebih diperhatikan ya, baik oleh kita sebagai anak atau bapak-bapak sebagai suami. Dan itu penghargaan dari Al-Quran. Dia mau disebut dari Islam. Islam cina merendahkan kaum perempuan, belagug dan menutara ngaji. Dalam hadis tentang suami istri sudah kita bahas kan. Istri itu diciptakan dari tulang bengkok kan gitu. Tulang rusuk, mau dilempengkeun potong. Yang dimaksud potong itu cerai. Jadi mau bisa dilempengkeun, kata Nabi, nikmatilah dalam kebengkokannya gitu. Bukan berarti merendahkan, tapi justru menghargai ya situasi psikologis, sosiologis ya. Ibu-ibu memang gitu, ibu-ibu mah ya. Dan lain artina ku urang manen dipaksa kudu nuturkeun urang 100% moal bisa potong. Kudu loba ngelehanna. Harus banyak mengalahnya. Apa kaitannya dengan hadis lain? Kalau saya diizinkan memerintahkan manusia sujud kepada manusia, saya akan perintahkan istri sujud kepada suami. Nah, ini maksudnya ibu-ibu tong keneh ya. Bapak-bapak harus memperhatikan, anak-anak harus memperhatikan, kemudian bersikap sewenang-wenang. Kalau kesewenang-wenangan itu melebihi batas, jadi tibalik kepala rumah tangga telin bapak ngadon ibu etapan ciri penghuni neraka panglobana di neraka teh. Ibu-ibu anu geus berperan juga kepala rumah tangga didikte we salaki teh. Makanya Nabi mengatakan kuduna ge pamajikan teh sujud kanu jadi salaki. Nah, di sini kan artinya mengajarkan keseimbangan. Suami perhatian ke istri dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Istri oge tetap kudu hormat kanu jadi salaki da. Sabodo-bodona salaki najan lain ti pasantren, najan lain santri, najannya lain ahli ngaji asarna. Tapi suami itu tetap sebagai pemimpin. Najan lain sarjana, misalkan pemajikanna doktor, salakina boro-boro doktor. Ada yang begitu kan banyak. Ya, dosen-dosen. Suamina mah kadang lain dosen. Itu meskipun demikian tetap suami teh statusnya sebagai pemimpin. Jadi ente bertentangan, menunjukkan harus saling perhatian. Nah, anak juga begitu. Jadi lamun misalkan ada pertanyaan sering, suami saya cenah ingin pisah rumah, tapi ibu saya melarang. Saya harus ikut siapa? Ikut suami, ikut ibu kan cenah pemimpin teh suami. Suami ge kudu nurut ka indung mah gitu. Kan ketika menikah ibu itu jadi dua, ibu suami jeung ibu istri sarua eta indung kene. Ibu mertua itu sama statusnya sebagai ibu juga. Nah, di sini suami entong membuat istri problematis. Sok cenah kamu ikut saya atau ikut ibu kamu? Kan saya pemimpin yang belaguk dah salaki. Teu sopan kan jadi indung. Jadi pan di dia pilihanna ibu jeung ayah. Baru berikutnya yang paling dekat. Yang paling dekatnya siapa? Yaitu suami, istri.
Pan geus biasa atulah dina sinetron ge nya mitoha minantu telah tara akur. Terutama ibu mertua jeung minantu awewe. Hese akurna. Nya nu tara ngaji nu sok ngaji malah lakur. Nah, kalau ada konflik bapak misalkan cek pemajikan kudu kieu, cek ibu sorangan kudu kitu, jadi bingung. Maka teu harus bingung, pamajikan oge kudu nurut ka mitohana. Harus menyetujui pendapat orang tuanya. Bahkan Ibnu Umar itu ketika disarankan oleh Umar ceraikeun cenah istri teh, datangkan Ibnu Umar ke Nabi. Gimana cenah Nabi? Kata ayah saya, ceraikan istri saya. Nya turut. Orang tua itu pintu surga. Ya. Al-walidu ausatu babil jannah. Ayah itu bisa dimaknai ayah saja atau dimaknai orang tua secara umum, pintu surga yang terbesar. Mun urang dek nurut sarua jeung mintu muka pintu surga, lamun urang ngabantah berarti ditutupan ku urang pintu surga teh. Maka Ibnu Umar pun kemudian menceraikannya. Kalau surga di bawah telapak kaki ibu mah can manggihan nya hadisna. Ta aya ge eta. Jadi bapak teh pantos surga nu panglegana. Sama kan dengan Nabi Ibrahim ketika nanya ke istrinya Nabi Ismail, teu apal istrina Nabi Ismail ini teh Nabi Ibrahim. Gimana cenah neng hidup rumah tangga? Susah cenah salaki teh meuni hese penghasilanna cenah 5 juta ge hese cenah. Aku gorengan. Nitip pesen ya nanti kalau suami kamu pulang dari saya orang tua ya, kasih tahu ganti tolak panto gitu. Pas pulang Nabi Ismail, "Pak, cenah tadi aya aki-aki kieu teu apaleun eta mitohana. Ada pesan apa?" "Ganti cenah tolak panto." Ya, berarti kamu saya ceraikan. Naon cenah? Nah, semua salah. Ini gambarannya, jadi sampai sebegitunya urusan rumah tangga lanjut dan tidak, masukan orang tua itu harus didengar. Komo dina bag-bagan anu sifatna di bawah itu, urusan pindah rumah, urusan beli barang, urusan ya tetek begitu. Lebih baik kita ikuti pendapat ibu, ya, pendapat orang tua. Nah, baru nanti dipertimbangkan pendapat suami, pendapat istri, pendapat anak, pendapat saudara. Tapi dihandapnya tetap yang paling utama itu ini. Maka dari itu adabnya apapun yang kita ambil lapor ka kolot gitu. Istilahna teh minta doa, ya, minta restu. Tak alus tah capresnya meme indit pan sarung kemula, memang begitu adabnya. Semua duka si Gibran capres dulu itu kan sarung kemula, di videonya kenulah pencitraan oge. Tapi memang begitu ya. Termasuk kalau mau safar ya, biasakan datang lapor gitu. Nya mun aya nama teu nyang hareup atau ke WhatsApp atau gimana, atau balikna minimal moal oleh-oleh inget ka kolot. Tong beak di situ aksan we kacililin mah eueuh beak, sing inget. Itu bagian dari penghargaan kita kepada orang tua, kepada ibu. Berikutnya, mendahulukan berbakti kepada orang tua daripada ibadah. Ini hadisnya panjang. Dibaca bisi panjang teuing. Enggak akan saya baca semua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam maqal lam yatakallam fil mahdi illa salasatun
Tidak ada yang bisa berbicara ketika dalam aisan, masih dalam, maksudnya belum bisa duduk, belum bisa berjalan, masih di ais, bayi masih 6 bulan. Ya. Ila salah satun kecuali 3. 1 Isa bin Maryam, sohibu Jurej, sahabat, ya, sahabatnya yang sejaman kan. Sehingga sahabat Nabi yang sejaman dengan Jurej. Satu lagi nanti ya di menjelang akhir zaman, anak atau bayi yang bisa ngomong. Bagaimana dalam kasus Jurej? Wa kana Jurejun rajulan abidan. Jurej itu seorang lelaki ahli ibadah. Fattakhadha sauma'ah. Dia bikin nama musola sauma'ah. Jurej kan agama Nabi Musa, ya, lain agama Yahudi, agama Islam. Ngan keturunan Yahudi gitu. Da Bani Israel kan Yahudi ayeuna. Bin Soleh lain Yahudi Arab Jadan di Israel. Fakana fiha, dan dia di sana di musolanya. Nah cenah teu ka masjid can usum. Fatatu ummuhu wa huwa yusolli, ibunya datang, dia sedang sholat. Faqalat ya Jurej, qala ya Rabbi ummi wa sholati, ya Rabb, ibuku memanggil, aku sedang sholat. Faqbala ala sholati, maka terus Jurej melanjutkan sholatnya. Fansorofat, ibunya pun pulang lagi. Falamma kana minal god isukna atathu wa huwa yusolli, datang lagi ke sholat keneh wae. Faqalat ya Jurej, ujam cenah, ya Rabbi ummi wa sholati, ya Allah, ibuku manggil tapi aku sedang sholat. Faqbala ala sholati, terus Jurej teh sholat. Fansorofat, sampai pulang lagi ibunya. Falamma kana minal ghad isukna, datang deui atatu wa yusolli, ke sholat deui keneh wae. Urang pun tibalik, datang ke sare. Nggak datang ke sare jeung ke sare. Faqalat ya Jurej, Rabbi ummi wa sholati, cenah ibuku manggil aku sedang sholat. Faqbala ala sholati, dia terus melanjutkan sholatnya. Ibunya sampai ngedal, tai hati-hati ka ibu teh nya. Komo ibuna kurang soleh teu kaup kasih saeutik sia cenah. Naon ucing anjing enggak boleh sebutkeun kebun binatang. Monyet cenah gitu. Sia cenah. Tentu laknat itu. Entak pantas budakna hese soleh da dilaknat wae. Kan semua yang dikatakan oleh ibu diaminkeun ku malaikat, matakna ibu tong sok ngalaknat. Teu sor bodoh ngadeuweut. Atuh diaminkeun ku malaikat teh nya dek. Oh cenah boga budak teh ngedoul-ngedoul ting. Pandidinya tuh ngadoakeun ngedoul ngalaknat, diaminkeun ku malaikat. Nah, di sini ibu-ibu lain artina menangnya mengatakan yang sumpah serampah gitu teh tetap ya haram. Cuma bagi kita sebagai anak atau suami hati-hati. Jangan sampai ibu terpancing mengatakan begitu, dua anak we saling pengertian. Ya. Allahumma la tumithu hatta yanzuru ila wujhil mumisat. Ya Allah, tong maut cenah Jurej sampai dia melihat wajah pelacur. Ya. Nah, di sini kesalahan Jurej, harusnya sholatnya dipercepat. Nabi saja kan sedang sholat, maca surat teu beres langsung ruku sujudnya cepat
sahabat nah cenah Nabi teu beres. Pan itu cenah budak ceurik bisi ngaganggu indungna. Nah itu jadi dalil bahwa zaman Nabi ibu-ibu teh salatna ka masjid mau budak deh gitu. Yang barudak gandeng di masjid curik nu harulin memang gitu ti zaman Nabi oge. Yang biasa we teu kudu baperan. Biasa we husu salat mah. Apalagi ini yang manggilnya adalah ibunya. Atau harusnya Jurej itu selesai sholat lalu menemui ibunya. Ibu aya naon? Dia mande tuluy we. Sholat bika 3 poe teureun-eureun. Teu balik-balik gitu. Nah itu salahnya Jurej. Jadi bukan berarti sholat tidak diamalkan gara-gara dicari ku ibu entong. Ya, makanya kan ada hadisnya. In mana'athu ummu an sholatil isya fala tuti'ha. Kalau ibunya melarang anaknya pergi sholat isya ke masjid, tong diturut cenah ibu teh gitu. Karena kan zaman dulu belum zaman listriknya, jadi isya teh poek. Ya apalagi kan di Saudi mah ya kayak kemarin saya Ramadan isya tuh 7:30 jam 8 lebih itu kan disputing gitu. Ada ketika siang panjang kan berarti agak malam isya teh saputing teuing hariwang cenah hariwang tong salat ka masjid di imah we kata Nabi fala tutiha tong diturut. Nah itu jadi bukan berarti kemudian turut ke orang tua dan sehingga tidak ibadah ke Allah, bukan begitu fikihnya. Ini fikihnya karena Jurej sholatnya berlebihan. Seharusnya dia percepat dulu, buru-buru temui ibunya atau meureun beres heula nya bikin ka isukna teu ditepungan keneh indungna, datang deui keur sholat deui. Datang deui keur sholat deui. Mun ibu-ibu ayeuna mah kumaha curhatna nyeri hate unggal ngechat kapian checklist hiji we ditelepon teu diangkat cenah gitu. Nyeri hati indung gitu. Entah kudu on tuluy ta nya WhatsApp teh. Tong aya checklist hijian. Kesel cenah. Baheula zaman SMS ka si eta mah tara dijawab cenah. Teu teh. Nya ketus nyeri hati. Urang we kesel kanu dihubungi checklist hiji wae mah. Naon eta depot 27 gara-gara ngechatna isuk-isuknya ngechatna beurang mah geus udang depot 27 na. Fatadzakara Banu Israil Juraijan wa ibadatahu. Sampai Bani Israil membicarakan Jurej dan bagaimana ibadahnya. Wa kanat imra'atun baghiyun yatamatsalu bihusniha faqalat in syi'tum la'aftinanna lakum. Ya. Lalu ada seorang perempuan pelacur yang sangat cantik. Saya akan coba goda Jurej. Ya. Ini saya nggak akan bacalah misi panjang ting, misi lating. Dia datang menggoda Jurej sampai Jurej ketika sholat dan tidak terganggu. Tidak terganggu. Beberapa kali menggoda sampai kemudian dia jinah sama yang lain lalu hamil. Lalu lapor ke Bani Israil, "Ini saya hamil anak Jurej. Saya kan cenah tiap hari kemarin sering ke sana. Dia ternyata memperkosa aku cenah." Wah, tuh ngambek Bani Israil teh sampai Jurej diusir, sampai dirobohkan musolanya. Dan setelah si bayi itu lahir baru ditanya ya ku Jurej setelah Jurej sholat fata'ana fi batnihi diteken tabeteungna orok teh ya gulam man abuka hei jang saha bapa anjeun. Anak itu ngomong fulanun arroi bapak abdi cenah tuh tukang ngangon tuh cek Jurej lain aing cenah gitu. Nah lalu kemudian masyarakat
waktu itu yang sudah menghancurkan musola Jurej datang meminta maaf, memberikannya selamat dan kemudian membangunkan lagi musolanya. Nah ini gambaran, jadi kalau kita mendapatkan ujian tidak mustahil ya, itu karena ada sesuatu yang pernah nganyerihatekeun kolot najan teu ngedal itu jadi laknat. Meski demikian ya tetap ya harus dijalani. Jurej pun mengalami fitnah ini dan kemudian menjalaninya dengan sabar. Ini sekaligus peringatan ya dari Nabi jangan sampai kita mengabaikan orang tua karena alasan ibadah. Ya, kalau bagi saya misalkan sibuk, wah sibuk, sewaktu pere, ya sempat kena celah silaturahmi atau apa, ya, disempatkan jangan tong nepikeun ka henteu. Ya. Termasuknya kagilang bisa mah unggal minggu teu bisa unggal minggu sabulan sakali maksakeun balik ka lembur tong satahun sakali. Ya, kurang ada udah teh bensinna cenah usah ngadoa we bensin mah ngadoa we ka Gusti Allah. Apalagi jangan sampai orang tua nu datang ka dieu itu berarti orang atah anjang nya teu naon orang tua yang ulin ka Bandung tapi gara-gara rindu ka incu teu datang we datang ka dieu itu teh berarti nuduhkeun atah anjang. Yang ketiga, bayi menjelang hari kiamat. Dia sedang disusui oleh ibunya. Lalu ada laki yang gagah, kaya, keren. Lalu kata ibunya, "Ya Allah, jadikan anakku nanti kayak Raffi Ahmad," cenah gitu. Sadai artis nu beunghar teh. Nya kitu. Eta bayi yang sedang disusui teh melepaskan panese orok teh melepaskeun nenan teh. Ya Allah, jangan jadikan aku seperti dia. Budak bisa ngomong orok. Pari atko wae nya geus 2 tahun hese ngomong teh. Ieu mah orok keneh geus ngomong. Allahumma la taj'alni mithlahu. Terus nyusuan deui. Datang laki, imam berat bara main, punten lain ngahinakeun tukang sampah, caludi. Lalu kata ibunya, "Ya Allah, jangan jadikan anakku kayak dia." Eta orok, ya, melepaskan lagi persusuannya. Lalu ngomong, "Ya Allah, jadikan aku seperti dia." Atuh irungna teh nyarekan ari ujang cenah naon. Saya mendoakan agar kamu sukses duniawi embung. Ketika ada orang yang tidak sukses duniawi, malah cenah ujang ngomong hayang jiga eta. Kemudian ini yang tadi jangan seperti dia dari ibunya itu seorang gadis yang disiksa karena dituduh berzina dan mencuri. Lalu kata bayi itu, "Ya Allah, jadikan aku seperti dia." Lalu kemudian si bayinya ngomong, "Lelaki yang gagah tadi itu lelaki yang sombong." Nu beunghar mah kan rata-rata deketna kanu sombong. Dalam untuk sombong mah moal beunghar. Kalau sombong mah hidupnya sederhana seperti Nabi. Nabi teh kurang kumaha beunghar. Tapi beliau lebih memilih mendermakan kekayaannya kepada fakir miskin. Jadi lamun aya kesenjangan sosial di Masjid At-Taubah umar pisan, imahna loba bari di jamaah Taubah teh loba nu can boga imah. Tah eta teh berarti sombong beunghar teh. Kalau orang itu tidak sombong, dia berbagi kekayaannya. Berbagi dengan orang-orang yang belum punya rumah. Terserah eta mah mau maniha, mau nyicil, teu kudu dibere wae pan zaman Nabi juga. Mau hak guna pake, sok we pake we. Napikeun ka didinya boga imah, itu namanya maniha. Atau sewa, ya. Sewanya tidak memberatkan atau nyicil, sok
bayar sewa tapi kitnya 10 tahun pek jadi milik ente gitu. Ada bala leunghar oge baru ge maalus nyicil 10 tahun 20 tahun. Oh nu langsung jarang membayar kontan. Termasuk si nya artis-artisnya sarua loba hutangna nyicil cicilan unggul. Nah, lalu yang kedua yang tadi cenah kalian menyebutkan pejinah, pencuri, dia sama sekali bersih dari tuduhan jinahnya, tuduhan pencurinya. Dia orang baik-baik. Saya ingin seperti itu meski dinilai orang lain penjahat, meski difitnah oleh orang lain sebagai orang yang lacur, tapi sebetulnya dia orang yang soleh. Ini gambaran tong anehnya di akhir zaman, termasuk zaman kiwari, ari capres nu bener teu payu gitu, ai capres teu bener payu. Ngaranna ge akhir zaman. Tapi tetap lain artina orang teu berjuang memperjuangkeun capres nu bener. Nya kudu we berjuang ngan lamun teu hasil nya teu aneh akhir zaman mah kitu kanyataanna. Orang yang tidak berzina, orang yang tidak mencuri dituduh sebagai penzina, sebagai pencuri. Anu teu bener dianggap orang-orang mulia. Nah, sampai bayi pun ngomong nanti di akhir zaman ngajelaskeun kitu. Piraku urang kudu ngadagoan ya, orok anu ngomong kudu milih saha. Ini saking gawatnya situasi di akhir zaman. Aku lo qouli hada wa astagfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.